البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafaqahullah. Disimak barakallahu fiik. Sekarang kita membahas halaman yang ke-64. Halaman yang ke-64 yaitu seputar tasbih. Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menjelaskan di dalam akidah mereka bahwasannya ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala harus siap untuk menghindari beberapa perkara. Sudah kita lewati 4 perkara yang harus dihindari. Pertama, dalam menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala harus menghindari 4 perkara tersebut. Pertama, takyif menggambarkan, membagaimanakan tangan Allah seperti tangan makhluk, itu haram. Paham ya? Gambarannya seperti tangan makhluk, haram. Paham ya? Yang kedua, ta'til, menolak, meniadakan. Kalau begitu berarti enggak ada. Kalau tangan Allah sama dengan tangan makhluk berarti enggak ada, gitu loh. Itu haram juga, ta'til. Yang ketiga, tahrif. Tahrif juga haram, mengubah makna. Tangan itu bukan tangan. Itu tangan itu nikmat katanya. Tangan itu nikmat, tangan itu adalah kekuatan, tangan itu adalah karunia. Itu semuanya batil, haram. Yang keempat, tamtsil, penyerupaan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah, keyakinannya, prinsipnya di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus bersih dari 4 perkara ini. Takyif, ta'til, tahrif, tamtsil. Dikondisikan ya, 4 perkara ini harus hilang. Kalau belum bisa menghilangkan 4 perkara ini, biasanya terjatuh dalam perkara yang berbahaya. Ujung-ujungnya tidak percaya adanya nama dan sifat. Allahul musta'an. Nah, sekarang kita akan bahas seputar tasbih. Qala al-mu'allif wastabahullah 64 bagian bawah itu qauluhu wala tasbih, dan tidak boleh ada tasbih di situ. Ada pertanyaan. Kemarin kan sudah kita bahas tamtsil. Berarti apa sih bedanya tasbih dengan tamtsil? Para ulama silang pendapat mengenai apakah ada bedanya atau tidak. Kalau dilihat dari sisi bahasa kita ya, tamtsil menyerupakan, tasbih juga menyerupakan. Tapi ternyata dalam bahasa Arab ada bedanya. Tamtsil itu menyerupakan dari semua sisi. Semua sisi loh ya, semuanya sama persis. Mulai bentuknya, mulai kaifiyahnya, mulai gambarannya, persis sama. Nah, itu haram. Adapun tasbih, kenapa sebagian para ulama membolehkan tasbih? Karena tasbih itu hanya penyerupaan dalam hal nama. Nama. Sudah kita latih kan? Nama boleh saja sama, tapi hakikat berbeda. Itu kaidahnya gitu. Nama enggak ada larangan, sama kan? Allah Ta'ala punya tangan, kita juga punya tangan. Sama enggak namanya tangan? Sama kan? Tapi cuma nama saja, lafaz saja. Wa illa hakikatnya berbeda. Kondisikan. Sehingga tasbih yang makna demikian enggak ada larangan. Mafhum? Yang diharamkan tamtsil. Dalam Al-Qur'an juga datang lafaznya apa, peniadaan? Tamtsil. Laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhihi. Mafhum? Sehingga tamtsil itu kenapa dilarang? Karena menyerupakan dari semua sisi. Bisa dibedakan ya? Menyerupakan dari semua sisi, lafaznya sama, hakikatnya juga sama, zatnya juga sama. Itu yang dilarang. Namanya apa? Tamtsil. Ada tasbih, penyerupaan dalam hal lafaz atau nama, bisa jadi sama, tapi hakikat berbeda. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Itu dikondisikan kaidah itu. Karena memahami asma sifat harus seringnya itu menghafal kaidah seringnya, biar enggak pusing kepala. Paham ya? Makanya sebagian para ulama sampai mereka membukukan kitab artikel Al-Qawaid fil Asma wa Sifat. Kaidah-kaidah seputar asma wa sifat. Tujuannya biar enggak pusing kepala ini. Paham ya? Ini gimana ini kok? Katanya enggak boleh nyamakan. Ini buktinya tangan Allah sama dengan tangan kita. Paham ya? Kalau cuma lafaz nama enggak ada larangan. Tangan enggak ada larangan. Cuman jangan menyamakan zat dan hakikatnya itu.
Sudah pahami enggak? Allah Ta'ala mendengar atau tidak? Mendengar. Kita juga mendengar, sama kan mendengar. Cuma namanya tapi ya, tapi hakikatnya berbeda. Itu yang perlu dikondisikan. Mafhum? Kalau menyerupakan dengan semua sisi namanya tamtsil. Nah, ini yang dilarang. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sudah pahami ya? Nah, kita lihat saja biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Abdul Hamid wafaqahullah, dilihat itu 65 bagian atas itu. At-tashbihu bi ma'na tamtsil. Tasbih itu makna tamtsil, penyerupaan. Nah, secara globalnya maknanya sama. Secara global ini ya. Illa, hanya saja anna tamtsila jaa bi nafyihil Qur'an was sunnah. Bahwasanya tamtsil datang peniadaannya di dalam Al-Qur'an Sunnah. Dalam Al-Qur'an ditiadakan tamtsil. Dalam As-Sunnah juga ditiadakan tamtsil. Wa tashbihu lam ya'ti bi nafyihil Qur'an was sunnah. Sedangkan tasbih tidak datang peniadaannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena tasbih perkara yang mungkin. Saya paham enggak? Tasbih itu mungkin, tapi kalau tamtsil tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tamtsil penyerupaan dari semua sisi, min jami'il wujuh. Dari semua sisi, enggak ada yang sama. Mafhum? Nah, tapi kalau tasbih masih mungkin. Mafhum Hasan? Tasbih masih mungkin, makanya peniadaan dalam Al-Qur'an tamtsil atau tasbih dalam Al-Qur'an ditiadakan. Tamtsil atau tasbih dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an atau tasbih atau tamtsil? Dalam Al-Qur'an peniadaan tamtsil atau tasbih? Tamtsil, perhatikan. Dalam Al-Qur'an tamtsil peniadaan dengan tasbih, bisa dipahami ya? Jangan sampai keliru. Laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhihi. Ingat-ingat. Nah, jangan gagal paham ya, ini penting sekali. Berikutnya perhatikan baik-baik, barakallahu fiik. Wa tamtsil yaqtadil musawah min kulli wajhin bi khilafit tasbih. Di garis itu yang punya kita. Paham ya, ini faedah ya. Wa tamtsil, sedangkan tamtsil yaqtadi mengharuskan al musawah, menyamaratakan. Musawah itu menyamaratakan. Yaqtadi mengharuskan. Sedangkan tamtsil itu mengharuskan al-musawah, menyamaratakan min kulli wajhin, dari seluruh sisi. Bi khilafi tasbih, berbeda tasbih. Sudah pahami? Nah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Artinya apa artinya? Artinya kalau tamtsil itu mengharuskan menyerupakan dari semua sisi. Kalau tasbih hanya apa? Hanya hal nama dan apa tadi? Lafadznya saja. Bisa dipahami soalnya ya? Jangan gagal paham dalam masalah ini. Summa innal mubtadi'ah yaz'amun anna musbitatas sifat musyabbihah. Musabbitatus sifat musyabbihah, lihat ini. Sedangkan ahlu bid'ah wad dhalal mubtadi'ah menuduh, mereka beranggapan bahwasanya barakallahu fiik musbitatus sifat, yang menetapkan sifat itu musyabbihah, menyerupakan. Tahu belum? Jadi yang musabbit menetapkan atau musbit yang musbit menetapkan sifat itu dituduh musyabbihah, menyerupakan. Jadi pahami? Ini yang nuduh siapa? Mubtadi'ah. Wa ma'a dzalik istikhdamuhu 'ala al-ma'na as-sahih la mahdhura fihi. Lihat ini. Bersamaan dengan itu, menggunakan istikhdam itu menggunakan di atas makna yang sahih itu enggak ada larangan. Paham belum? Allah Ta'ala punya tangan atau tidak sekarang? Punya tangan. Manusia juga punya tangan. Oh, jangan bilang tangan. Nanti kalau ente bilang tangan, berarti sama dengan tangan Allah Ta'ala. Nah, itu berarti gagal paham. Kalau cuma menggunakan nama sama itu enggak ada larangan. Paham ya? Lafadznya sama enggak ada larangan. Yang dilarang itu menyamaratakan makna dan hakikatnya gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik, dikondisikan ini. Yang dilarang itu apa, Muhammad? Menyamaratakan hakikat dan zatnya. Adapun kalau cuma sama lafaz dan namanya boleh tidak? Enggak ada larangan. Itu ingat-ingat ya. Jangan sampai gagal paham. Nah, lihat ini. Persamaan menggunakan di atas makna yang sahih itu enggak ada larangan. La mahdhura fihi, enggak ada larangan. Qala Syekhul Islam fi Risalatul Nuriyah, ini kitabnya bagus sekali nih. Risalatul Nuriyah ini kitab masalah akidah asma wa sifat. Cuman dinasihatkan bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Karena beliau dalam kitab tersebut menggunakan bahasa ahli kalam. Bahasa ahlu kalam itu bahasa filsafat untuk membantah mereka juga. Paham ya? Bukan karena beliau mendalami ilmu filsafat untuk dikembangkan, bukan, tapi untuk membantah mereka. Sehingga kitab Tadmuriyah tersebut itu kalau orang pemula baca mumet kepala, pusing, pening kepalanya.
Paham ya? Tapi kalau udah paham bahasa Arab insyaallah tidak. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sampai beliau barakallahu fiik menulis apa? Perhatikan, sampai beliau menulis kitab apa? Takrib Tadmuriyah. Takrib Tadmuriyah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendekatkan pemahaman. Mendekatkan pemahaman kitab tersebut. Karena kitab tersebut barakallahu fiik, kitab yang di dalamnya berisikan tentang apa? Membantah ahlul kalam dengan bahasa ahlul kalam. Bisa dipahami ya? Sehingga perlu direnungi. Wa kan yufarraq baina lafzi tashbih wa tamtsil, dan kadang-kala yufarraq dibedakan antara lafaz tashbih wa tamtsil. Wa dzalika annal mu'tazilata wa nahwahum min nufatis sifat yaqulun. Yang demikian itu bahwasanya Mu'tazilah dan semisal mereka dari orang-orang yang meniadakan sifat mengatakan, kullu man asbata lillahi sifat man asbata lillahi sifatan qadimatan fa huwa musyabbihun mumassilun. Lihat ini. Mu'tazilah itu mengatakan, dan orang-orang yang meniadakan sifat mengatakan, setiap orang yang menetapkan sifat untuk Allah itu berarti menyerupakan. Paham belum? Sehingga mereka terjatuh dalam kekeliruan. Allah Ta'ala punya nama tapi punya sifat, gitu loh. Mu'tazilah. Itu kekeliruannya. Punya nama enggak punya, sifat enggak punya katanya. Allahul musta'an, itu keadaan mereka. Miris keadaannya wal'iyadzubillah. Karena apa? Karena mereka seringnya menggunakan akal. Menggunakan akal di dalam memahami asma sifat tanpa menyambungkan dengan dalil. Rusak. Lihat ini. Mengatakan setiap orang yang menetapkan sifat yang sejak dahulu ada pada Ta'ala itu berarti musyabbihun masil, menyerupakan gitu. Allahul musta'an, kok bisa seperti itu ya? Faman qala, maka barang siapa yang mengatakan inna lillahi ilman qadiman au qudratan qadimah. Lihat ini. Kalau seandainya dia mengatakan, orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu punya ilmu yang sejak dahulu atau memiliki kemampuan sejak dahulu, kana indahum musyabbihan masilan, berarti menurut mereka ini, orang ini berarti menyerupakan Allah Ta'ala makhluk katanya. Allahul musta'an. Makanya Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu bagaimana? Sami bila sama. Allah Ta'ala itu mendengar tapi enggak punya pendengaran, gitu loh. Melihat tapi enggak punya penglihatan. Berbicara tapi enggak punya pembicaraan. Secara logika masuk enggak gitu? Secara logika enggak masuk. Manusia aja dibilang gitu pasti marah. Manusia ya. Ya akhi, ente ini punya pendengaran tapi enggak mendengarkan atau enggak bisa mendengarkan misalkan. Paham ya? Ente ini mendengar tapi enggak punya pendengaran misalkan. Ente melihat tapi enggak punya penglihatan misal. Marah manusia. Apalagi Allah Ta'ala diperlakukan seperti itu. Mu'tazilah menetapkan punya nama tapi enggak punya sifat. Yang di atasnya di para hadis apa? Jahmiyah. Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Mu'tazilah mengatakan punya nama tapi enggak punya sifat. Datang Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan, Mu'tazilah, Jahmiyah, kalian berdua itu keliru. Yang benar kita ini loh katanya. Allah Ta'ala punya nama, punya sifat tapi cuma 7. Itu Asy'ariyah. Jadi mengatakan benar tapi masih keliru atau tidak? Keliru enggak Asy'ariyah ini? Asy'ariyah mengatakan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat tapi cuma 7. Keliru enggak? Keliru. Kenapa keliru? Kenapa batasnya cuma 7 saja? Paham ya? Allah Ta'ala punya nama, punya sifat yang banyak sekali, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Mereka mengatakan punya 7 nama dan sifat, itu pun karena cocok dengan apa? Akal. Itu udah kita bahas berkali-kali. Paham ya? Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadaka sam'u wal basaru 7. Allahul musta'an, 7 tak katanya. Itu yang cocok dengan akal logika. Lah kalau ada dalil menunjukkan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat tapi enggak cocok dengan logika, mereka tolak. Allahul musta'an. Kita lihat lagi di sini. Li'annal qadima 'inda jumhurihim huwa akhas wasfin lillah. Dikarenakan qadim terdahulu, sifat sejak dahulu ada. Paham ya? Menurut jumhur mereka, menurut mayoritas mereka, itu sifat Allah Ta'ala yang paling khusus. Faman asbata lahu sifatan qadimah faqad asbata lillahi masalan qadiman. Lihat ini. Maka barang siapa yang menetapkan untuk Allah Ta'ala itu sifat yang terdahulu sudah ada, mendengar, melihat, berbicara, paham ya? Sungguh dia telah menetapkan untuk Allah Ta'ala apa? Permisalan. Allah musta'an. Wa yusammunahu mumassilan bihadzal i'tibar. Dan mereka menamakan orang yang menetapkan tadi dengan mumassil, berarti antum mumassil katanya. Dengan apa? Dengan sudut pandang ini. Nah, wa musbitatus sifat, dan yang menetapkan sifat, perhatikan ya, dan yang menetapkan sifat la yuwafiqunahum ala hada, enggak akan cocok dengan apa pendapat mereka ini. Nah, karena Mu'tazilah menuduh yang menetapkan sifat itu berarti menyamakan, menyerupakan. Nah,
Seperti itu ya. Allah musta'an. Keadaan mereka seperti ini. Jadi mereka itu inginnya apa? Niadakan sifat dah itu ada. Nama na'am, sifat tidak katanya. Bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan akhasu wasfihi ma la yattasib bihi ghairuhu. Yang paling khusus sifat Allah Ta'ala itu sesuatu yang lainnya itu enggak tersifati dengannya. Sifat yang paling khusus untuk Allah Ta'ala kata mereka adalah sifat yang lainnya itu enggak tersifati dengannya. Misal kaunihi rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ada enggak orang disifati Rabb semesta alam? Enggak ada kan? Itu khusus, itu baru terima mereka. Allah musta'an. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, itu baru masuk kata mereka. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu juga bisa kata mereka. Wa annahu ilahun wahid, dan bahwasanya Allah Ta'ala ilah yang tunggal. Wa nahu dzalik, dan semisal itu masuk menurut mereka. Wa sifatu la tusab bi syai'in min dzalik, sedangkan sifat itu enggak disifati dengan sesuatu hal tersebut. Kata mereka, sifat itu barakallahu fiik, tidak ada pada Allah Ta'ala. Kalau ada itu berarti nanti menyerupakan dengan makhluk, sehingga Allah Ta'ala punya nama tapi punya sifat, kontradiksi di situ. Bagaimana nama kok enggak ada sifat, gimana? Paham ya? Jadi yang namanya sifat itu senantiasa beriringan dengan namanya. Paham ya? Nah, itu hukum asalnya ya. Apalagi untuk Allah Ta'ala, beda dengan manusia. Kalau manusia memang kadang punya nama bagus tapi sifatnya enggak ada. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala nama pasti di dalamnya ada apa? Sifat. Paham ya? Nam kullu ismin yu'khad minhu as-sifah, kaidahnya. Wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Itu kaidahnya, dihafalkan ya. Setiap nama pasti diambil darinya sifat, setiap nama pasti diambil darinya apa? Sifat, dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Rumit memang, tapi itu kaidahnya. Kullu ismin yu'khad minhu sifah, kullu ismin yu'khad minhu sifah, wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Setiap nama Allah Ta'ala pasti ada sifat di dalamnya. Hayyun, nama bukan hayyun, nama. Sifatnya apa? Hayatun. Ya enggak? Kemudian mumitun, mumit, mematikan. Nama bukan? Nama. Sifatnya apa? Imatatun. Tapi tidak setiap apa tadi? Wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Yang pertama, kullu ismin yu'khad minhu sifah, setiap nama pasti diambil darinya sifat. Wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun, dan tidak setiap sifat diambil darinya apa? Nama. Contohnya, Allah Ta'ala disifati dengan nuzul, turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Boleh enggak kita namanya nazil? Boleh enggak gitu? Enggak boleh, karena nama nazil enggak ada dalam Al-Qur'an wala sunnah. Menetapkan nama itu enggak sembarangan, tauqifiyah, ingat-ingat. Menetapkan nama tauqifiyah, dibangun di atas apa? Dalil. Terhenti di atas dalil. Kullu ismin yu'khad minhu sifah, wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Ini kan sifat, Ustaz. Iya, nuzul sifat. Kenapa kita enggak boleh mengatakan nazil? Karena nama nazil enggak ada dalam Al-Qur'an Sunnah. Allah Ta'ala memiliki nama apa? Memiliki sifat apa? Kalam, berbicara, kalam. Sifat Allah bukan? Ada kan nama Allah mutakalim? Ada enggak kira-kira? Mutakalim enggak ada, la Al-Qur'an wala sunnah. Paham belum? Jadi jangan disamakan. Cuman ada para ulama mengatakan illa min babil ikhbar, kecuali dalam bab ikhbar, pengkabaran. Bahasa Arabnya yang turun itu nazil. Bahasa Arab zat yang berbicara itu namanya mutakalim. Ikhbar boleh, menetapkan enggak boleh. Karena menetapkan nama itu Allah Ta'ala harus butuh dalil. Mafhum? Kaidahnya jangan lupa. Kullu ismin yu'khad minhu sifah, wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.